Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pada video kali ini akan membahas matematika wajib kelas 12 tentang jarak titik ke garis bagian 2. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang konsep jarak titik ke garis. Untuk kasus yang pertama, kasus yang melibatkan segitiga siku-siku. Misal ada titik A dan garis BC, jarak A ke garis BC dicari dengan menghubungkan A ke B dan A ke C sehingga membentuk segitiga siku-siku. Untuk mencari jarak A ke BC, kita gunakan rumus AA aksen sama dengan AB kali AC per BC. Lalu kita juga sudah membahas untuk kasus yang kedua, mencari jarak titik ke garis yang melibatkan satu garis tinggi pada segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Misal diilustrasikan ada titik A dan garis BC. Jarak titik A ke BC dicari dengan cara menghubungkan titik A ke C dan titik A ke B sehingga membentuk segitiga sama sisi atau sama kaki. Untuk mencari jarak A ke BC atau AA aksen, kita menggunakan rumus AA aksen sama dengan akar AC kuadrat dikurangi A aksen C kuadrat. Ini berasal dari Pythagoras AC A aksen. Lalu di video yang lalu kita juga sudah membahas kasus yang ketiga, mencari jarak titik ke garis yang melibatkan dua garis tinggi pada segitiga sama kaki. Kita ilustrasikan, diketahui titik A, lalu ada garis BC. Untuk mencari A, jarak titik A ke garis BC dihubungkan titik A ke B dan A ke C sehingga membentuk segitiga sama kaki. Untuk mencari jarak A ke BC yaitu AA aksen, kita melibatkan garis tinggi yang lain yaitu CC aksen. Untuk mencarinya jarak A ke BC kita gunakan rumus AA aksen sama dengan AB kali CC aksen per BC. Untuk mengetahui contohnya bisa disimak lagi di video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kasus untuk contoh yang keempat, yaitu jarak titik ke garis yang melibatkan segitiga tumpul. Contoh, diketahui kubus ABCD FGH yang rusuknya 12, titik S adalah tengah-tengah BC. Yang ditanyakan adalah jarak titik G ke AS. Kita ke pembahasan. Kita gambarkan seperti ini. Titik S adalah tengah-tengah BC. Yang ditanyakan adalah jarak G ke AS. Kita gambarkan segitiga GAS. GAS. Untuk mencari jarak G, titik G ke AS, kita melibatkan segitiga tumpul di situ. Nah, karena di sini merupakan segitiga tumpul, maka G ini kalau kita tarik tegak lurus ke AS maka tidak bisa. Maka kita harus langkah pertama yaitu memperpanjang garis AS sehingga dari titik G ini kalau kita tarik garis ke AS maka GG aksen ini akan tegak lurus terhadap AS. Lalu bagaimana cara mencari GG aksen? GG aksen di sini ini merupakan jarak G ke AS. Ya. AS kita perpanjang sampai G aksen. Berarti fokus kita adalah bagaimana mencari panjang GG aksen. Kita mencoba menggunakan luas segitiga. Kalau kita menggunakan luas segitiga, maka AS ini sebagai alas, GG aksennya sebagai tinggi. Lalu, kalau S ini saya tarik garis ke S aksen dan dia tegak lurus terhadap AG, maka SX aksen ini sebagai tinggi yang kedua dan AG itu sebagai alas yang kedua. Sehingga kita gunakan perbandingan rumus luas segitiga AGS. Ya, luas segitiga AGS setengah AS sebagai alas, GG aksen sebagai tinggi akan sama dengan setengah kali AG sebagai alas
dan SS aksen sebagai tingginya. Oke, sekarang kita cari ukuran masing-masing ini ya. Kita ketahui bahwa AG itu merupakan diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 3. Kalau rusuknya 12, maka AG-nya adalah 12 akar 3. Lalu kita mencari panjang AS. Panjang AS ini dari segitiga ABS. Jadi dilihat di sini. Segitiga ABS siku-siku di B. Maka Pitagorasnya adalah AS kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BS kuadrat. Sehingga AS-nya kita peroleh akar dari ini. Akar dari AB-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah BS-nya 6 karena S ini tengah-tengah dari BC. Kita peroleh 6 akar 5. Berarti AS-nya adalah 6 akar 5. Lalu kita dari segitiga SS aksen G. SS aksen G. Kita cari SS aksen. Dengan Pitagoras juga SS aksen berarti SG atau GS kuadrat dikurangi S aksen G dikuadratkan. Nah, di sini GS kuadrat itu adalah 6 akar 5 kuadrat. Dari mana? Ternyata dari gambar ini diperoleh bahwa AS itu sama dengan SG. Dari sini kalau kita lihat ya, SG ini sama dengan AS. Karena Pitagorasnya di sini 6, di sini 12. Notabene sama dengan di sini 6 12. Sehingga SS aksen ya, GS-nya adalah 6 akar 5 dikuadratkan dikurangi S aksen G 6 akar 3. Dari mana? Setengah dari AG. Karena AG-nya 12 akar 3, maka S aksen G-nya ini adalah 6 akar 3. Ya, kita peroleh 6 akar 2. Lalu ini ya, SS aksennya adalah 6 akar 2. Kalau ukurannya sudah diketahui semua, kita masuk ke perbandingan luas ya. Setengahnya kita coret ya. Lalu G aksen itu berarti AG kali SS aksen dibagi AS. AG-nya adalah 12 akar 3 dari sini. Kemudian SS aksen 6 akar 2 dari sini. Dan AS-nya adalah 6 akar 5 di sini, dari sini. Ini 6-nya kita coret ya. 6-nya kita coret, berarti ini kita peroleh 12 per akar 5 kali akar 6. Kita kalikan sekawannya, kita peroleh 12 per 5 akar 30. Sehingga GG aksen inilah yang merupakan jarak titik G ke AS. Sehingga kesimpulannya jadi jarak A ke GS adalah 12 per 5 akar 30. Kita lanjut ke kasus yang kelima, jarak titik ke garis yang melibatkan segitiga sembarang. Contoh, diketahui kubus rusuknya 6, titik T adalah tengah-tengah CG. Yang ditanya adalah jarak titik E ke BT. Kita bahas, kita gambarkan seperti ini. Yang berwarna merah segitiga EBT. EBT. Yang garis titik-titik ini yang akan kita cari ya. Jarak E ke BT itu adalah EE aksen. Kita cari ukuran ya, ukuran segitiga EBT, sisi-sisinya. Kita mulai dari BT. BT itu akar dari BC kuadrat tambah CT kuadrat. Ini dari segitiga BCT ya. Ini. Berarti BC kuadrat ditambah CT kuadrat. Kita peroleh 3 akar 5. Lalu ET. Nah, ini ET ya. ET ini dari segitiga EGT. ET itu dari segitiga EGT dari sini. Nah, ini tegak lurus ya. Berarti EG kuadrat ditambah GT kuadrat ini. EG. EG kita tahu bahwa EG ini merupakan diagonal bidang, berarti 6 akar 2. Sedangkan GT itu setengah dari GC, berarti ini 3. Karena rusuknya 6. Lalu kita peroleh 9. Lalu ukuran segitiga yang selanjutnya adalah EB. EB ini diagonal bidang ya, berarti 6 akar 2. Dari mana? Dari A akar 2. Setelah kita gambarkan segitiga EBT, ternyata
merupakan segitiga sembarang karena ukurannya tidak ada yang sama. Lalu bagaimana mencari jarak E ke BT? Ya, kita hubungkan titik E ke BT. Kita tarik garis ya. EE aksen ya. EE aksen ini yang akan kita cari ya. EE aksen ini merupakan jarak E ke BT. Lalu bagaimana mencari EE aksen? Ya, kita gunakan luas segitiga BTE. Ya, luas segitiga BTE adalah setengah kali alasnya BT, tingginya adalah EE aksen. Kita akan mencari EE aksen. Tapi untuk mencari EE aksen kita harus tahu berapa luas segitiga BTE. Ini yang akan kita cari lebih dahulu ya. Kita mulai ya. Untuk mencari luas segitiga BTE kita gunakan rumus sudut apit ya. Sudut apit itu seperti ini. Jadi kalau ada segitiga, ada salah satu sudutnya diapit ya, ini A, ini B, maka luasnya adalah setengah kali A kali B kemudian sin alfa ya. Maka di sini kalau sisi yang mengapit adalah BE dan TE, maka kita harus mencari sin E. Gimana mencari sudut E? Kita gunakan aturan kosinus. Ini ya, aturan kosinus bisa diingat kembali ya. Kita peroleh cos E-nya adalah ini. Ya. Ternyata cos E-nya, ini ukuran-ukurannya bisa dilihat dari sini ya. Dari sini kita peroleh setengah akar 2. Kalau cos nilainya setengah akar 2, maka sudut E-nya ini adalah 45. Lalu E-nya 45 ya, kita bisa mencari luas segitiga BTE. Berarti di sini setengah kali BE-nya 6 akar 2 dari sini ya. Terus TE-nya 9 dari sini. Terus sin E adalah setengah akar 2. E-nya kan 45 ya. Sin dari 45 itu adalah setengah akar 2. Sehingga kita peroleh luas segitiga BTE adalah 27. 27 ini kita masukkan ke sini ya. Ke sini. Berarti 27 sama dengan setengah kali 3 akar 5 kali EE aksen. Sehingga EE aksennya bisa dicari ya. Ini 18 itu dari 27 bagi 3 ya. 27 bagi 3 9 kali 2 ya. Atau 27 kali 2 kan 54 bagi 3 berarti 18. 18 bagi akar 5 kali sekawannya ketemu 18 per 5 akar 5. Nah itulah. Jadi EE aksen ini adalah yang kita cari. EE aksen itu adalah jarak. EE aksen itu adalah jarak E ke garis BT. Jadi kesimpulannya jarak E ke BT adalah 18 per 5 akar 5. Catatan, untuk mencari luas segitiga BTE kita bisa menggunakan rumus ini ya, 3 sisi segitiga sembarang akar SS min A, SS min B, SS min A, S min B, S min C. Cuma rumus ini jangan digunakan untuk soal yang ini karena sisinya ini ada akarnya yang tidak sejenis sehingga nanti kita kesulitan pada saat mencari S-nya. Lebih mudah gunakan luas segitiga sudut apit dua sisi ini. Ya. Ya itulah pembahasan kita untuk video jarak titik ke garis bagian 2. Ini ada latihan soal yang mirip dengan yang kita bahas tadi, contoh soal yang kita bahas tadi bisa dikerjakan dan di sini ada jawabannya, kalian tinggal membuktikan. Ya. Jangan lupa ikuti terus video kami untuk pembahasan yang selanjutnya ya. Terima kasih.